Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandaini dengan nomor NIM 1908102035 akan menjelaskan mengenai indikator pencapaian kompetensi bahasa Arab Madrasah Sanawiyah. Nah, yang pertama pembahasan mengenai menjelaskan cara pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua, merinci indikator pencapaian kompetensi dari KD3. Dan yang terakhir itu merinci indikator pencapaian kompetensi dari KD4. Baik, yang pertama indikator pencapaian kompetensi atau IPK adalah tanda pencapaian suatu kompetensi dasar yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku siswa yang dinilai atau dapat diukur melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Kemudian, ketentuan perumusan indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama, indikator dirumuskan dari kompetensi dasar. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang sulit dipahami. Nah, berikutnya yaitu hanya mengandung satu tindakan. Dan terakhir yaitu memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan daerah. Dilanjut dengan cara pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Mekanisme pengembangan indikator yang pertama yaitu menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Yang kedua, menganalisis karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan dan potensi. Yang keempat, merumuskan indikator. Dan yang kelima yaitu mengembangkan indikator. Dilanjut yaitu indikator pencapaian kompetensi KD3, pengetahuan al-usroh wal bait, yakni memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan bunyi, kata dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema a'dha'ul usroh, al-usroh wal bait atau jazaul bait yang melibatkan tindak tutur menanyakan hubungan keluarga dan menyatakan keinginan. Yang ke-3.4, memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan bunyi, kata dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema a'dha'ul usroh, jazaul usroh, al-usroh wal bait yang melibatkan tindak tutur yang menanyakan hubungan keluarga dan menyatakan keinginan. Nah, indikator pencapaian kompetensi KD3 atau al-usroh wal bait yakni menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif yang berkaitan dengan anfil bait, menjelaskan struktur teks deskriptif. Nah, mengemukakan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan al-usroh wal bait, melengkapi kalimat dengan kata yang tersedia. Indikator itu melengkapi kalimat dengan domir yang tersedia, mengubah bentuk kata kerja fi'il sesuai dengan domir yang tersedia, mengubah kalimat sesuai dengan domir yang tersedia. Pada keempat yaitu keterampilan. 4.3, mendemonstrasikan tindak tutur menanyakan hubungan keluarga dan menyatakan keinginan dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, al-munfasil, al-muttasil, dan ad-domir baik secara lisan maupun tulisan. 4.4, menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-usroh wal bait, a'dha'ul usroh, jazaul bait dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi susunan gramatikal, ad-domir, al-munfasil, al-muttasil baik secara lisan maupun tulisan. Indikator itu menyalin kata yang didengar berkaitan dengan al-usroh wal bait, mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan dalam teks tentang al-usroh wal bait, melafalkan teks bacaan tentang fil bait, menyusun kata menjadi kalimat, memperhatikan teks lisan secara mandiri tentang al-usroh, membuat paragraf sesuai jawabannya pertanyaan yang tersedia, membuat teks deskriptif tentang al-usroh. Nah, demikian penjelasan mengenai indikator pencapaian kompetensi bahasa Arab Madrasah Sanawiyah. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.